nama saya Mars Angelina Nisnoni, biasa dipanggil Angel. Saya akan membahas mengenai model pembelajaran yang inovatif saat ini. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu model pembelajaran? Model itu sendiri diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran inovatif seringkali dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, merangsang kreativitas, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, ada beberapa contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama, blended learning. Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mengakses sumber daya digital kapan saja. Kelebihan dari model ini yaitu fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar, akses sumber daya digital, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Adapun kekurangan dari model ini yaitu memerlukan infrastruktur teknologi yang baik dan literasi digital yang tinggi. Yang kedua yaitu flipped classroom. Dalam flipped classroom, siswa mempelajari materi baru di rumah melalui video atau bacaan, kemudian mempraktikkan dan mendiskusikan materi tersebut di kelas. Kelebihan dari model ini yaitu meningkatkan keterlibatan dan interaksi di kelas, dan siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Kekurangan dari model ini yaitu memerlukan persiapan dan intensif dari guru dan akses ke teknologi di rumah. Model pembelajaran yang ketiga yaitu problem based learning atau PBL. PBL menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan masalah nyata atau simulasi. Nah, ini dapat mendorong keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Kelebihan dari model ini yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kerja tim serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Kekurangan dari model ini yaitu dapat memerlukan lebih banyak waktu dan bimbingan dari guru. Yang keempat yaitu Project Based Learning atau PJBL. PJBL ini melibatkan siswa dalam proyek panjang yang memerlukan penelitian, perencanaan, dan presentasi. Nah, model ini dapat mendorong keterampilan manajemen proyek dan kolaborasi. Kelebihan dari model ini yaitu meningkatkan keterampilan manajemen waktu, kolaborasi, dan presentasi, serta mendorong eksplorasi mendalam. Kekurangan dari model ini yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyelesaian dan mungkin sulit diukur dengan tes tradisional. Nah, yang terakhir yaitu cooperative learning. Cooperative learning mengharuskan siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan kerja tim. Kelebihan dari model ini yaitu meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan manajemen kelas yang baik dan dapat membuat beberapa siswa bergantung pada yang lain. Nah, sudah tahu kan apa itu model pembelajaran dan contoh-contoh dari model pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode dan juga pendekatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Samiri Liliana Souk. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu merupakan taktik yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik yang didukung oleh rencana pelaksanaan seperti terpepel, silabus, dan lain-lain. Guru harus memiliki motivasi dan sikap untuk melakukan perubahan. Tujuan dari konsep inovatif ialah
sebagai acuan yang digunakan oleh seorang guru dalam memberikan metode baru yang tepat pada peserta didik. Pembelajaran inovatif dapat membuat pembelajaran lebih terkesan, menyenangkan, yang bisa membuat peserta didik membuat peserta didik tidak merasakan kejenuhan dalam pembelajaran. Maka ada beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa metode, yakni yang pertama itu metode ceramah, di mana metode ceramah itu metode di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Kelebihannya itu dari metode ceramah itu ada mudah diterapkan, efisien untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu singkat. Kekurangan dari metode ceramah itu ialah kurang interaktif, sulit untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara langsung. Yang kedua itu ada metode diskusi, di mana metode diskusi itu melibatkan siswa dalam dialog untuk debat mengenai topik tertentu. Kelebihan dari metode diskusi itu adalah dari meningkatkan keterlibatan siswa untuk mengembangkan keterampilan cara berpikir kritis siswa. Dan kalau dari kekurangannya itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk siswa bisa dapat berpikir lebih kritis. Yang ketiga itu ada metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi itu guru yang menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung di depan siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi itu, kelebihannya itu memberikan pemahaman yang lebih jelas dan konkret, sangat efektif untuk materi praktis. Nah, kalau kekurangannya itu memerlukan persiapan dan peralatan khusus, dapat terbatas pada materi yang sesuai dengan demonstrasi. Ada metode eksperimen, di mana metode eksperimen itu melibatkan siswa dalam melakukan percobaan untuk memahami konsep tertentu. Nah, dari metode eksperimen ini ada pun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu untuk meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman mendalam, membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Lalu kekurangannya itu memerlukan waktu dan peralatan dan keamanan yang tepat, serta bimbingan yang insentif dari guru. Lalu yang kelima itu ada metode inquiry. Nah, metode inquiry itu dapat mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, dan menemukan jawaban mereka sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode inquiry itu, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua itu ada kekurangannya, itu memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya serta bimbingan dari guru. Itu ada metode proyek. Metode proyek itu di mana metode yang melibatkan siswa dalam proyek panjang yang memerlukan penelitian, perencanaan, serta presentasi. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode proyek itu. Nah, kelebihannya itu ada meningkatkan kolaborasi dalam presentasi. Kalau kekurangannya itu untuk memerlukan waktu yang lebih lama untuk diukur dengan tes tradisional. Sekian dan terima kasih. Dan saya akan melanjutkan materi yang berikut. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Diminisa Elizabeth Nugroho, biasa dipanggil Lisa. Saya akan melanjutkan materi yang berikut tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah proses perbuatan dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkait. Pendekatan dapat berkaitan sebagai suatu sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran. Menurut Roy Killing dalam Wina Sanjaya, ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, Teacher Center. Pendekatan ini fokus pada peran guru sebagai pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai penyampaian pengetahuan
pengetahuan dan pengaturan kegiatan belajar. Pendekatan yang berpusat pada guru ini menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran edukatif atau pembelajaran eksekutori. Kelebihan materi disampaikan dengan jelas dan sistematis, memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep dan dasar dan cocok untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar atau waktu yang singkat. Kekurangan siswa cenderung pasif dan kekurangan terlebih dahulu dalam proses pembelajaran serta kurang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Yang kedua, studi Kenton. Pendekatan ini fokus pada peran siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing. Itu ada kelebihan meningkatkan keterampilan, motivasi, dan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka, serta dapat mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa. Kekurangan memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, memerlukan keterampilan manajemen kelas yang baik untuk mengolah kegiatan belajar yang lebih baik, dinamis, dan siswa yang kurang mandiri untuk memerlukan bimbingan lebih intensif dari guru. Demikian presentasi dari saya.